Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa semoga wabah virus corona yang ada di negeri kita segera hilang sehingga kita bisa sekolah seperti biasa. Jangan lupa banyak-banyak minum air putih, buah-buahan, dan rempah-rempah lainnya untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Hari ini kita akan membahas materi fikih berkenaan dengan wakalah dan sulhu. Apa itu wakalah dan apa itu sulhu? Berikut penjelasannya. Wakalah dan sulhu. Kita hari ini pembahasannya adalah wakalah dan sulhu. Apa itu wakalah dan apa itu sulhu? Kita lanjutkan. Yang pertama kita bahas wakalah terlebih dahulu. Wakalah, dalam pembahasan wakalah ada beberapa yang akan kita bahas. Pertama tentunya pengertian wakalah. Bila membahas pengertian, maka kita meninjaunya dari dua segi, yaitu menurut bahasa dan juga menurut istilah. Wakalah secara bahasa berarti mewakilkan atau mewakili. Sedangkan menurut istilah adalah mewakilkan atau menyerahkan suatu urusan atau persoalan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang memberi wakil atau mewakilkan tadi selama batas waktu yang telah ditentukan. Misalnya bagaimana? Misalnya ada perusahaan BUMN, bank, disebutlah bank fulan. Bank memiliki persoalan hutang piutang kepada Bapak Budi. Bapak Budi sudah 3 bulan belum membayar hutang kepada bank atau kepada fulan. Karena bank berhalangan atau tidak bisa langsung menemui Bapak Budi, maka bank meminta kepada petugas yang bernama Bapak Bagas untuk menagih hutang Bapak Budi kepada Budi tadi. Ini yang disebut, ini contoh dari mewakilkan. Jadi Bapak Bagas bertugas atas nama bank, bertindak atas nama bank untuk menagih hutang. Pak Budi tidak ada punya hutang sama Pak Bagas, tapi Pak Bagas menagih hutang kepada Pak Budi mengatasnamakan bank karena Pak Budi memiliki hutang kepada Pak Bagas. Nah, intinya perbuatan yang bisa diwakilkan atau yang berkenaan dengan wakalah ini hanya yang bersifat muamalah atau hubungan sesama manusia saja, seperti jual beli, gadai-gadai, bersedekah, memberi hadiah, dan lain-lain yang bisa diwakilkan. Persoalan ibadah tidak bisa diwakilkan. Fulan mau sholat diwakilkan oleh fulani, tidak bisa. Kecuali haji, ada ketentuan-ketentuannya. Tapi untuk ibadah sholat, puasa itu tidak bisa diwakilkan. Hanya yang bersifat muamalah yang dapat diwakilkan. Kemudian yang kedua, kita bahas hukum dari wakalah. Hukum mewakilkan atau wakalah ini, wakil mewakilkan, itu hukum dasarnya adalah mubah. Dasar hukumnya adalah Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Yang artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kamu ke kota dengan membawa uang perakmu. Ini dasar hukum mewakilkan, wakil mewakilkan ini hukumnya mubah. Kemudian ada ayat surat Al-Kahfi ini menunjukkan kebolehan mewakilkan suatu pekerjaan kepada orang lain. Hadis Rasulullah juga ada. An Jabir
radhiyallahu anhu qala aradtul khuruja ilal Khaybar fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idza ataita wakili fakhudh minhu 15 wasqan. Artinya, an Jabir dari Jabir radhiyallahu anhu qala, ia berkata, aradtul khuruj ilal Khaybar, aku hendak pergi ke Khaybar. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, idza ataita wakili, apabila engkau datang karena mewakilkanku di Khaybar tadi, fakhudh minhu, maka ambillah dari mereka atau ambillah darinya khamsata asyara wasqan, 15 wasak. Nah, kebolehan mewakilkan kepada orang lain dalam masalah tertentu dibahas di bidang muamalah. Misalnya mewakilkan melakukan jual beli, penggadaian, dan lain-lain. Jadi yang bisa diwakilkan ini hanya yang bersifat muamalah. Urusan ubudiyah, ibadah, tidak bisa diwakilkan. Yang ketiga, kita bahas tentang rukun dan syarat wakalah. Yang pertama adalah orang yang memberi kuasa, ini rukunnya. Syaratnya, syarat orang yang memberi kuasa ini ialah ia yang mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut. Artinya, si A yang akan memberikan kuasa kepada B, memang si A itu yang memiliki wewenang. Memang ia yang seperti contoh hutang Pak Budi tadi, memang bank tadi yang memberikan hutang kepada Pak Budi. Dan Pak Budi memang memiliki hutang kepada bank, bukan bank orang lain. Sementara Pak Bagas tadi hanya perantara yang menagih saja. Jadi memang hutangnya kepada bank tersebut, bukan bank yang lain. Yang kedua, rukun dan syarat wakalah, yaitu orang yang akan diberi kuasa atau diberi tugas. Yang pertama orang yang memberi kuasa, yang ketiga orang yang diberi tugas, kuasa atau tugas. Syaratnya adalah balik dan berakal sehat. Yang ketiga, ada masalah atau urusan yang dikuasakan, ada persoalannya. Misalnya persoalan jual beli, hutang piutang, dan lain-lain sebagainya. Dan syarat dari masalah ini adalah jelas dan permasalahan tersebut dapat dikuasakan. Kemudian yang berikutnya adalah akad atau ijab kabul. Syarat akad dari mewakilkan ini dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Si pemberi kuasa berakad kepada yang memberi kuasa dengan akad yang jelas. Fulan, tolong wakilkan saya untuk menagih hutang kepada si B. Akadnya hutang, jelas. Kemudian orangnya yang dituju juga jelas, si B. Jadi bukan samar-samar. Berikutnya, pembahasan tentang wakalah berikutnya adalah syarat pekerjaan yang dapat diwakilkan. Yang pertama, pekerjaan tersebut diperbolehkan oleh agama yang berhubungan dengan muamalah. Tidak boleh pekerjaan tersebut berhubungan dengan maksiat. Tidak boleh ada wakil mewakilkan. Karena pekerjaannya haram, maka mewakilkannya juga tidak boleh. Misalnya, si A ingin membunuh si B, lalu meminta wakil kepada pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran ini tidak ada persoalan kepada si B. Tapi karena mewakilkan untuk membunuh si B, mewakilkan si A, maka ini juga bisa disebut sebagai wakalah. Tapi dalam kegiatan kejahatan ini dilarang oleh agama. Kemudian, yang kedua, pekerjaan tersebut milik pemberi kuasa. Artinya masalah atau pekerjaan yang diberikan kuasa kepada pihak ketiga,
itu memang persoalannya milik orang yang memberi kuasa. Seperti hutang piutang tadi, memang berhutangnya kepada Bank Anu, bukan kepada Bank Ana. Yang ketiga, syarat pekerjaan yang dapat diwakilkan adalah pekerjaan tersebut dipahami oleh orang yang diberi kuasa, jelas sesuai akad. Apa permasalahannya, kepada siapa akan diminta oleh orang yang mewakilkan. Berikutnya, akad ini, wakalah ini bisa habis atau tidak selamanya. Jadi sebab habisnya akad wakalah atau berakhirnya akad wakalah ini. Yang pertama, jika salah satu pihak meninggal dunia, orang yang diwakilkan atau orang yang mewakilkan meninggal, maka persoalan wakalah wakil mewakilkan berarti sudah selesai. Yang kedua, jika salah satu pihak menjadi gila sehingga susah, tidak bisa lagi membedakan, ya tidak jelas otaknya, pikirannya kacau, baik orang yang mewakilkan atau orang yang diwakilkan. Yang ketiga, sebab habisnya persoalan wakalah ini, pemutusan dilakukan oleh orang yang mewakilkan dan diketahui oleh orang yang diberi wewenang. Jadi ada pemutusan akad, baik dari orang yang mewakilkan kepada orang yang diwakilkan, atau orang yang diwakilkan memutuskan akad kepada orang yang mewakilkan. Yang keempat, pemberi kuasa keluar dari status kepemilikannya. Misalnya, sebelum persoalan ini selesai, yang memberi kuasa sudah dijual. Misalnya persoalan rumah, rumah ini masih bermasalah, lalu dijual. Ini juga sudah selesai persoalannya, karena kepemilikannya sudah milik orang lain lagi, bukan milik orang yang diwakilkan tadi. Yang terakhir, apa hikmah dengan adanya wakalah ini? Yang pertama, dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat. Sebab tidak semua orang mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu. Misalnya, tidak setiap orang yang berkurban hewan dapat menyembelih hewan. Untuk itu diwakilkan oleh pihak ketiga untuk menyembelihkan hewan kurban. Ini juga bagian dari wakalah. Kemudian saling tolong menolong di antara sesama manusia. Sebab manusia ini tidak bisa hidup sendiri, bahkan sampai mati pun tetap membutuhkan bantuan orang lain. Yang ketiga, akan timbul saling percaya mempercayai di antara sesama manusia. Si A mempercayai si B, sehingga si B diberi amanah oleh si A untuk mewakilkannya menagih hutang atau tertentu persoalan yang lainnya kepada si C. Ini kalau tidak ada persoalan kepercayaan, tidak mungkin terjadi hubungan wakalah. Yang berikutnya kita bahas tentang sulhu. Yang pertama kita bahas pengertian sulhu terlebih dahulu. Membahas pengertian masih sama, ada dua, baik itu secara bahasa ataupun secara istilah. Secara bahasa, sulhu berarti damai atau berdamai, ya, yang sifatnya perdamaian. Sedangkan menurut istilah adalah perjanjian perdamaian antara dua pihak atau dua orang yang sedang berselisih atau sedang bertengkar atau sedang bertikai. Jadi ada dua orang yang sedang bertikai, membuat kesepakatan damai yang memuat
perjanjian-perjanjian tertentu. Maka ini disebut dengan sulhu. Bagaimana hukum sulhu ini? Hukum sulhu adalah wajib, harus. Apabila ada persoalan, maka harus didamaikan. Dasarnya adalah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan Al-Quran surat An-Nisa ayat 128. Quran surat Al-Hujurat ayat 10 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kemudian surat An-Nisa ayat 128. Wasulhu khair. Artinya perdamaian itu amat baik. Selain firman Allah tadi, ada juga hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi dari Umar bin Auf al-Muzani, Rasulullah pernah bersabda, As-sulhu jaizun bainal muslimaini ila salahan ahalla haraman wa harrama halalan. Mendamaikan dua muslim yang sedang berselisih itu hukumnya boleh, atau kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Artinya persoalan yang dipertikaian ini adalah persoalan yang dibolehkan secara agama, bukan berdamai untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini hukum dari sulhu. Berikutnya, rukun dan syarat sulhu. Rukun sulhu ada 4, ada musalih, musalih anhu, musalih bih, dan sirat. Musalih artinya dua orang yang sedang bertikai atau dua orang yang sedang berselisih, A dan B. Tidak mungkin berselisih sendiri, pasti ada kawannya atau ada lawannya yang berselisih. Syaratnya, syarat musalih ini adalah kedua orang yang berselisih, orang yang secara hukum sudah sah atau dapat dibebani oleh hukum. Orang gila tidak dibebani hukum karena dia gila. Ya, jadi orang yang sudah sah dibebani hukum secara hukum. Yang kedua, musalih anhu, yaitu permasalahan atau persoalan yang sedang diperselisihkan. Syarat permasalahannya adalah berkaitan dengan hak-hak manusia atau yang berkaitan dengan muamalah juga, bukan sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Yang ketiga, musalih bih. Musalih bih di sini adalah ganti damai atau sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan, atau badal sulhu, pengganti perdamaian. Ada gantian, misalnya si A berkelahi yang menyebabkan gigi si B rontok, dan mereka sepakat untuk damai dengan syarat si A mengganti uang obat berobat si B ketika giginya rontok tadi. Nah, itu disebut dengan badal sulhu atau pengganti atau ganti rugi atas pertikaian tadi kepada pihak yang dirugikan. Kemudian yang keempat ada sigat atau ucapan perdamaian. Ini secara jelas kalau kita saat ini harus tertulis dengan
ditandatangani kedua belah pihak pakai materai 6.000. Ini membuktikan sudah terjadi perdamaian antara A dan B. Kemudian yang berikutnya macam-macam sulhu. Macam-macam sulhu. Yang pertama adalah perdamaian antara sesama muslim, antara A dan B. Yang keduanya adalah orang-orang muslim yang sedang bertikai. Yang kedua, perdamaian antar muslim dengan non-muslim tentang persoalan tertentu. Yang ketiga, perdamaian antar imam dengan kaum bughat, antara pemimpin yang sah dengan pemberontak, antara pemimpin sah NKRI, misalnya presiden, dengan pemberontak yang ingin memecah belah NKRI, misalnya terjadi perdamaian. Kemudian yang berikutnya, perdamaian yang terjadi antara suami istri yang bertikai. Suami istri bertengkar sehingga berujung perceraian, tetapi ketika masa iddah menyadari akan kesalahannya masing-masing sehingga sepakat untuk berdamai. Kemudian yang kelima, perdamaian dalam urusan-urusan muamalah yang lainnya, dan masih banyak lagi yang lainnya macam-macamnya. Yang terakhir, hikmah sulhu. Yang pertama, hikmahnya dapat menyelesaikan perselisihan dengan baik, bila mungkin tanpa campur tangan pihak orang lain. Lebih bagus jika yang berdamai itu langsung berdua sepakat untuk berdamai. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan rasa ukhuwah. Jika orang yang bertikai kemudian berdamai, tentu akan terjalin ukhuwah yang erat. Yang ketiga, dapat menghilangkan rasa dendam, angkara murka, dan persedihan di antara sesama. Yang keempat, menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan. Yang kelima, mewujudkan kebahagiaan hidup, baik individu maupun kehidupan masyarakat. Inilah materi kita tentang wakalah dan juga sulhu. Terima kasih. Apabila Anda menyukai video ini, jangan lupa like, dan subscribe, kemudian share. Wakalah dan sulhu. Kitab hari ini pembahasannya adalah wakalah dan sulhu. Apa itu wakalah dan apa itu sulhu? Kita lanjutkan. Yang pertama kita bahas wakalah terlebih dahulu. Wakalah, dalam pembahasan wakalah ada beberapa yang akan kita bahas. Pertama tentunya pengertian wakalah. Bila membahas pengertian, maka kita meninjaunya dari dua segi, yaitu menurut bahasa dan juga menurut istilah. Wakalah secara bahasa berarti mewakilkan atau mewakili. Sedangkan menurut istilah adalah mewakilkan atau menyerahkan suatu urusan atau persoalan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang memberi wakil atau mewakilkan tadi selama batas waktu yang telah ditentukan. Misalnya bagaimana? Misalnya ada perusahaan BUMN, bank, disebutlah Bank Fulan. Bank memiliki persoalan hutang piutang kepada Bapak Budi. Bapak Budi sudah 3 bulan belum membayar hutang kepada bank atau kepada Fulan. Karena bank berhalangan atau tidak bisa langsung menemui Bapak Budi, maka bank meminta kepada petugas yang bernama Bapak Bagas untuk menagih hutang Bapak Budi kepada Budi tadi. Ini yang disebut, ini contoh dari
mewakilkan. Jadi Bapak Bagas bertugas atas nama bank, bertindak atas nama bank untuk menagih hutang. Pak Budi tidak ada punya hutang sama Pak Bagas, tapi Pak Bagas menagih hutang kepada Pak Budi mengatasnamakan bank karena Pak Budi memiliki hutang kepada Pak Bagas. Nah, intinya perbuatan yang bisa diwakilkan atau yang berkenaan dengan wakalah ini hanya yang bersifat muamalah atau hubungan sesama manusia saja, seperti jual beli, gadai-gadai, bersedekah, memberi hadiah, dan lain-lain yang bisa diwakilkan. Persoalan ibadah tidak bisa diwakilkan. Fulan mau sholat diwakilkan oleh fulani, tidak bisa. Kecuali haji, ada ketentuan-ketentuannya. Tapi untuk ibadah sholat, puasa itu tidak bisa diwakilkan. Hanya yang bersifat muamalah yang dapat diwakilkan. Kemudian yang kedua, kita bahas hukum dari wakalah. Hukum mewakilkan atau wakalah ini, wakil mewakilkan, itu hukum dasarnya adalah mubah. Dasar hukumnya adalah Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Yang artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kamu ke kota dengan membawa uang perakmu. Ini dasar hukum mewakilkan, wakil mewakilkan ini hukumnya mubah. Kemudian ada ayat surat Al-Kahfi ini menunjukkan kebolehan mewakilkan suatu pekerjaan kepada orang lain. Hadis Rasulullah juga ada. An Jabir radhiyallahu anhu qala aradtul khuruja ilal Khaybar fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idza ataita wakili fakhudh minhu 15 wasqan. Artinya, An Jabir dari Jabir radhiyallahu anhu qala, ia berkata, aradtul khuruj ilal Khaybar, aku hendak pergi ke Khaybar. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, idza ataita wakili, apabila engkau datang karena mewakilkanku di Khaybar tadi, fakhudh minhu, maka ambillah dari mereka atau ambillah darinya khamsata asyara wasqan, 15 wasak. Nah, kebolehan mewakilkan kepada orang lain dalam masalah tertentu dibahas di bidang muamalah. Misalnya mewakilkan melakukan jual beli, penggadaian, dan lain-lain. Jadi yang bisa diwakilkan ini hanya yang bersifat muamalah. Urusan ubudiyah, ibadah, tidak bisa diwakilkan. Yang ketiga, kita bahas tentang rukun dan syarat wakalah. Yang pertama adalah orang yang memberi kuasa, ini rukunnya. Syarat orang yang memberi kuasa ini ialah ia yang mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut. Artinya, si A yang akan memberikan kuasa kepada B, memang si A itu yang memiliki wewenang. Memang ia yang seperti contoh hutang Pak Budi tadi, memang bank tadi yang memberikan hutang kepada Pak Budi. Dan Pak Budi memang memiliki hutang kepada bank, bukan bank orang lain. Sementara Pak Bagas tadi hanya perantara yang menagih saja. Jadi memang hutangnya kepada bank tersebut, bukan bank yang lain. Yang kedua, rukun dan syarat wakalah, yaitu orang yang akan diberi kuasa atau diberi tugas. Yang pertama orang yang memberi kuasa, yang ketiga orang yang diberi tugas, kuasa atau tugas. Syaratnya adalah balik dan berakal sehat.
Yang ketiga, ada masalah atau urusan yang dikuasakan, ada persoalannya. Misalnya persoalan jual beli, hutang piutang, dan lain-lain sebagainya. Dan syarat dari masalah ini adalah jelas dan permasalahan tersebut dapat dikuasakan. Kemudian yang berikutnya adalah akad atau ijab kabul. Syarat akad dari mewakilkan ini dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Si pemberi kuasa berakad kepada yang memberi kuasa dengan akad yang jelas. Fulan, tolong wakilkan saya untuk menagih hutang kepada si B. Akadnya hutang, jelas. Kemudian orangnya yang dituju juga jelas, si B. Jadi bukan samar-samar. Berikutnya, pembahasan tentang wakalah berikutnya adalah syarat pekerjaan yang dapat diwakilkan. Yang pertama, pekerjaan tersebut diperbolehkan oleh agama yang berhubungan dengan muamalah. Tidak boleh pekerjaan tersebut berhubungan dengan maksiat. Tidak boleh ada wakil mewakilkan. Karena pekerjaannya haram, maka mewakilkannya juga tidak boleh. Misalnya, si A ingin membunuh si B, lalu meminta wakil kepada pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran ini tidak ada persoalan kepada si B, tapi karena mewakilkan untuk membunuh si B, mewakilkan si A, maka ini juga bisa disebut sebagai wakalah. Tapi dalam kegiatan kejahatan ini dilarang oleh agama. Kemudian, yang kedua, pekerjaan tersebut milik pemberi kuasa. Artinya masalah atau pekerjaan yang diberikan kuasa kepada pihak ketiga, itu memang persoalannya milik orang yang memberi kuasa. Seperti hutang piutang tadi, memang berhutangnya kepada bank Anu, bukan kepada bank Ana. Yang ketiga, syarat pekerjaan yang dapat diwakilkan adalah pekerjaan tersebut dipahami oleh orang yang diberi kuasa, jelas sesuai akad. Apa permasalahannya, kepada siapa akan diminta oleh orang yang mewakilkan. Berikutnya, akad ini, wakalah ini bisa habis atau tidak selamanya. Jadi sebab habisnya akad wakalah atau berakhirnya akad wakalah ini. Yang pertama, jika salah satu pihak meninggal dunia, orang yang diwakilkan atau orang yang mewakilkan meninggal, maka persoalan wakalah wakil mewakilkan berarti sudah selesai. Yang kedua, jika salah satu pihak menjadi gila sehingga susah, tidak bisa lagi membedakan, ya tidak jelas otaknya, pikirannya kacau, baik orang yang mewakilkan atau orang yang diwakilkan. Yang ketiga, sebab habisnya persoalan wakalah ini, pemutusan dilakukan oleh orang yang mewakilkan dan diketahui oleh orang yang diberi wewenang. Jadi ada pemutusan akad, baik dari orang yang mewakilkan kepada orang yang diwakilkan, atau orang yang diwakilkan memutuskan akad kepada orang yang mewakilkan. Yang keempat, pemberi kuasa keluar dari status kepemilikannya. Misalnya, sebelum persoalan ini selesai, yang memberi kuasa sudah dijual. Misalnya persoalan rumah, rumah ini masih bermasalah, lalu dijual. Ini juga sudah selesai persoalannya, karena kepemilikannya sudah milik orang lain lagi, bukan milik orang yang diwakilkan tadi. Yang terakhir, apa hikmah dengan adanya wakalah ini? Yang pertama, dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat. Sebab tidak semua orang mempunyai
tidak semua orang mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu. Misalnya, tidak setiap orang yang berkurban hewan dapat menyembelih hewan. Untuk itu, diwakilkan oleh pihak ketiga untuk menyembelihkan hewan kurban. Ini juga bagian dari wakalah. Kemudian, saling tolong-menolong di antara sesama manusia. Sebab manusia ini tidak bisa hidup sendiri, bahkan sampai mati pun tetap membutuhkan bantuan orang lain. Yang ketiga, akan timbul saling percaya mempercayai di antara sesama manusia. Si A mempercayai si B, sehingga si B diberi amanah oleh si A untuk mewakilkannya menagih hutang atau tertentu persoalan yang lainnya kepada si C. Ini kalau tidak ada persoalan kepercayaan, tidak mungkin terjadi hubungan wakalah. Yang berikutnya kita bahas tentang sulhu. Yang pertama kita bahas pengertian sulhu terlebih dahulu. Membahas pengertian masih sama, ada dua, baik itu secara bahasa ataupun secara istilah. Secara bahasa, sulhu berarti damai atau berdamai, ya, yang sifatnya perdamaian. Sedangkan menurut istilah adalah perjanjian perdamaian antara dua pihak atau dua orang yang sedang berselisih atau sedang bertengkar atau sedang bertikai. Jadi ada dua orang yang sedang bertikai, membuat kesepakatan damai yang memuat perjanjian-perjanjian tertentu. Maka ini disebut dengan sulhu. Bagaimana hukum sulhu ini? Hukum sulhu adalah wajib. Harus, apabila ada persoalan, maka harus didamaikan. Dasarnya adalah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan Al-Quran surat An-Nisa ayat 128. Quran surat Al-Hujurat ayat 10 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kemudian surat An-Nisa ayat 128. Wasulhu khair. Artinya perdamaian itu amat baik. Selain firman Allah tadi, ada juga hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi dari Umar bin Auf al-Muzani, Rasulullah pernah bersabda, As-sulhu jaizun bainal muslimaini ila salahan ahalla haraman wa harrama halalan. Mendamaikan dua muslim yang sedang berselisih itu hukumnya boleh, atau kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Artinya persoalan yang dipertikaian ini adalah persoalan yang dibolehkan secara agama, bukan berdamai untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini hukum dari sulhu. Berikutnya, rukun dan syarat sulhu. Rukun sulhu ada 4, ada musalih, musalih anhu, musalih bih, dan sirat. Musalih artinya dua orang yang sedang bertikai,
atau dua orang yang sedang berselisih, A dan B. Tidak mungkin berselisih sendiri, pasti ada kawannya atau ada lawannya yang berselisih. Syaratnya, syarat musolih ini adalah kedua orang yang berselisih, orang yang secara hukum sudah sah atau dapat dibebani oleh hukum. Orang gila tidak dibebani hukum karena dia gila. Ya, jadi orang yang sudah sah dibebani hukum secara hukum. Yang kedua, musolih anhu, yaitu permasalahan atau persoalan yang sedang diperselisihkan. Syarat permasalahannya adalah berkaitan dengan hak-hak manusia atau yang berkaitan dengan muamalah juga, bukan sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Yang ketiga, musalih bih. Musalih bih di sini adalah ganti damai atau sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan, atau badal sulhu, pengganti perdamaian. Ada gantian, misalnya si A berkelahi yang menyebabkan gigi si B rontok, dan mereka sepakat untuk damai dengan syarat si A mengganti uang obat berobat si B ketika giginya rontok tadi. Nah, itu disebut dengan badal sulhu atau pengganti atau ganti rugi atas pertikaian tadi kepada pihak yang dirugikan. Kemudian yang keempat ada sigot atau ucapan perdamaian. Ini secara jelas kalau kita saat ini harus tertulis dengan ditandatangani kedua belah pihak pakai materai 6.000. Ini membuktikan sudah terjadi perdamaian antara A dan B. Kemudian yang berikutnya macam-macam sulhu. Macam-macam sulhu. Yang pertama adalah perdamaian antara sesama muslim, antara A dan B. Yang keduanya adalah orang-orang muslim yang sedang bertikai. Yang kedua, perdamaian antar muslim dengan non-muslim tentang persoalan tertentu. Yang ketiga, perdamaian antar imam dengan kaum bughat, antara pemimpin yang sah dengan pemberontak, antara pemimpin sah NKRI, misalnya presiden, dengan pemberontak yang ingin memecah belah NKRI, misalnya terjadi perdamaian. Kemudian yang berikutnya, perdamaian yang terjadi antara suami istri yang bertikai. Suami istri bertengkar sehingga berujung perceraian, tetapi ketika masa iddah menyadari akan kesalahannya masing-masing sehingga sepakat untuk berdamai. Kemudian yang kelima, perdamaian dalam urusan-urusan muamalah yang lainnya, dan masih banyak lagi yang lainnya macam-macamnya. Yang terakhir, hikmah sulhu. Yang pertama, hikmahnya dapat menyelesaikan perselisihan dengan baik, bila mungkin tanpa campur tangan pihak orang lain. Lebih bagus jika yang berdamai itu langsung berdua sepakat untuk berdamai. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan rasa ukhuwah. Jika orang yang bertikai kemudian berdamai, tentu akan terjalin ukhuwah yang erat. Yang ketiga, dapat menghilangkan rasa dendam, angkara murka, dan persedihan di antara sesama. Yang keempat, menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan. Yang kelima, mewujudkan kebahagiaan hidup, baik individu maupun kehidupan masyarakat. Inilah materi kita tentang wakalah dan juga sulhu. Terima kasih. Apabila Anda menyukai video ini, jangan lupa like,
dan subscribe kemudian share. Setelah melihat video pemaparan tentang wakal dan sulhu tadi, mudah-mudahan dapat dipahami dengan jelas. Apabila ada yang masih belum jelas, kita diskusikan atau bisa melalui kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa jika Anda menyukai dengan video ini, like dan subscribe, kemudian share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.